Sekarang saya tanya, apakah perselingkuhan itu takdir Tuhan? Bagi agama lain, mereka mengajarkan bahwa perceraian bahkan adalah takdirnya Tuhan. Mereka selalu mengatakan sudah jalannya Tuhan. Sudah jalannya Tuhan. Nah begini, jangan sampai orang Kristen berpikir seperti orang dunia. Amin. Kita sebagai orang Indonesia, saya melihat hampir semua orang Indonesia itu percaya namanya, katanya rezeki di tangan, jodoh di tangan. Nah itu tadi, saya juga bingung kenapa pantunnya soal pacar ya Pak ya. Tolong yang ketawanya paling besar bentar traktir saya kopi. Oke, kita lihat ayat ini. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berarti Tuhan menetapkan langkah manusia. Amin. Amin. Berarti takdir itu iya. Kalau ayat ini benar, Tuhan menetapkan langkah hidup manusia, Tuhan menetapkan hidup orang, maka kita kembali ke pertanyaan ini. Ini takdir bukan? Takdir bukan? Bingung ya? Nah makanya saya suka waktu ketika gembala Anda itu memberikan kepada saya tema bulanan, Walking in the Tightrope. Saya suka ini ya. Kenapa? Karena seringkali kita itu menjalani kekristenan kita dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu. Some of them itu adalah belief-nya dunia. Some of them itu adalah nilai dunia dan kita somehow nggak menjalani kekristenan kita atau menjalani hidup kita dengan pemikiran hikmat yang benar. Sometimes kita menjalani kekristenan kita dengan hikmat yang keliru, hikmat yang salah. Jadi kalau ditanya, Anda ini tim mana? Tim takdir atau tim bukan takdir? Saudara, sesungguhnya banyak orang Kristen harus diakui akan kebingungan dengan menjawab pertanyaan ini. Kalau dibilang takdir, berarti harus ada satu konsekuensi yang berbahaya. Nanti kita akan ngomong, ya, kita akan bicara soal itu. Tapi saya ingin coba membuat kita atau mendobrak atau membongkar. Saya suka banget bikin bingung orang, begitu ya. Tapi saya berharap bikin bingung bukan karena khotbah saya nggak jelas ya. Saya suka bikin bingung supaya membuat kita itu akhirnya makin firm dengan apa yang menjadi iman kita. Kita lihat lagi ayat ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat ini akan sangat mudah sekali membuat kita berpikir bahwa Tuhan itu menetapkan langkah hidup kita. Tuhan menetapkan bahkan saya sedang berbicara maju ke depan di samping mimbar ini. Tuhan menetapkan bahkan ketika saya ngomong kata ini. Tuhan menetapkan ketika saya bergestur demikian. Tuhan menetapkan saudara lagi duduk di tempat saudara. Tuhan menetapkan ada sebagian yang lagi mikir bentar mau makan apa. Saudara lihat implikasinya. Betul nggak? Tuhan menetapkan ada orang yang hari ini tidak datang ke gereja karena lagi malas dan mager. Begitu? Saudara be careful. Makin kita memikirkan ini, makin kita mencoba untuk membreakdown, hati-hati loh. Ada sebagian di antara kita percaya ngawur. Ngawur banget. Bahkan bisa jadi ada sebagian mimbar gereja yang mengajarkan kepada kita tentang pemikiran yang keliru. Menggunakan ayat ini dengan mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Semua orang langkahnya ditetapin. Begitu. Apakah begitu? Apakah Tuhan menetapkan saudara fail? Apakah Tuhan menetapkan saudara bangkrut? Apakah Tuhan menetapkan saudara penyakit? Menghadapi penyakit? Apakah Tuhan menetapkan, berapa waktu yang lalu teman saya, mereka keluarga baru, mereka merindukan seorang anak lahir. Setelah sekian tahun saudara-saudara mereka menanti, akhirnya hamil. But sadly speaking, keguguran. Apakah Tuhan menetapkan keguguran? Saudara, ini menjadi satu hal yang perlu kita kritis. Ayat 23, ayat 24 mengatakan Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Kita nggak usah ngomong selanjutnya. Kita lanjut ayat 25. Apa ayat 25 mengatakan? Ayat 25 mengatakan, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta. Saya tanya. Ayat ini mengatakan bahwa orang benar, anak cucunya tidak pernah meminta roti. Pasti? Apakah semua orang benar, anak cucunya tidak pernah meminta roti? Halo? Halo? Coba kita pikirkan baik-baik. Apakah semua orang benar, orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya tidak pernah meminta roti? Kita tentu mengerti meminta roti ini maksudnya apa? Berkekurangan kan? Maksudnya tidak pernah berkekurangan kan? Sekarang saya tanya, orang benar anak cucunya pasti tidak berkekurangan? Berapa banyak di antara kita pernah ketemu, bahkan kita mengenal dengan baik, teman kita mungkin, orang tuanya takut Tuhan. Baik, setia, tapi ditipu orang. Betul? Dicak, perusahaannya bangkrut. Akhirnya apa? Struggle. Sekarang saya tanya, terjadi ayat ini? Terjadi? Berapa banyak kita ketemu ada orang yang ditipu, dimakan, tidak mau berlaku curang, habis, kegiles, bahkan akhirnya mereka berkekurangan. Sekarang saya tanya, Alkitab bohong? Nah, inilah kesalahan banyak orang Kristen. Ketika kita memperhatikan firman, kita harus memperhatikan genre. Apa itu genre? Jadi Alkitab itu ditulis dalam berbagai genre. Ada genre surat, ada genre Injil, narasi, ada genre puisi. Kalau genre puisi berarti Alkitab itu atau teks itu mengandung sebuah kebenaran normatif. Kadangkala di antaranya berisi kiasan. Oke? Lagu misalnya ada seorang yang sedang jatuh cinta. Lalu kemudian dia mengatakan, dia menulis surat, oh kekasihku wajahmu seperti rembulan. Asik ya? Terus kemudian sang kekasihnya lihat rembulan, oh rembulan bopeng-bopeng. Jadi kamu lagi mau hina saya gitu kan? Tentu maksud dari sang pria ini tidak ingin mengatakan mukamu bopeng, bukan kan? Tapi dia pengen bilang mukamu glowing. Nah, oh kirain bulat gitu ya. Pipimu besar kan begitu kan? Artinya kata puisi itu mengandung kebenaran yang harus kita lihat dari perspektif penulisnya. Saudara paham? Memahami Mazmur dan memahami Amsal, itu dua kitab puisi, itu harus memahami dalam konteks pemikiran penulisnya. Dan apakah Mazmur mengatakan tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan? Ini pemazmur ingin bilang satu kebenaran absolut. Tidak. Ini sifatnya adalah kebenaran normatif. Apa itu kebenaran normatif? Kalau kamu belajar, maka kamu pasti lulus. Betul nggak? Hah? Enggak kan? Ada kemungkinan fail nggak? Ada. Tapi ketika orang bilang kamu belajar, kamu bakal lulus. Itu benar atau tidak? Ada benarnya. Karena apa? Itu normatif. Orang yang bekerja, kan orang bilang hasil itu tidak proses tidak pernah mengkhianati. Apa kebalik ya? Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Orang bilang kalau kamu mengerjakannya sungguh-sungguh maka kamu akan punya hasilnya. Itu benar nggak? Benar nggak? Benar secara normatif. Pada konteks umum, pada konteks yang wajar, orang yang berusaha dengan baik akan dapat hasilnya. Tetapi kebenaran ini bukan absolut, saudara-saudara. Paham maksudnya? Bahwa dalam segala kondisi ketika saudara melakukannya maka hasilnya ada. Tidak selalu. Karena bisa jadi ada force majeure, ada macam-macam hal, ada terlalu banyak faktor yang mengakibatkan ini tidak terjadi. You get the point? Oke, dari sini kita bisa discern, kita bisa lihat dengan clear. Oke? Bahwa ayat ini tidak sedang ingin mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah semua orang. Setuju? Ketika dikatakan Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan, maksudnya apa? Nanti kita lihat di bagian akhir. Oke? Tapi kita paham bahwa dari sini saja kita sudah melihat bahwa tidak bisa kita menetapkan sebuah pengajaran
yang saya sering kali ketemu, ada pendeta atau pengajar yang memakai ayat ini untuk mengajarkan bahwa Tuhan itu menetapkan takdir. Tuhan itu punya takdir. Oh, hati-hati. Saudara-saudara, saya mau tanya, apakah kehendak Tuhan pasti terjadi? Kehendak Tuhan pasti terjadi nggak? Oh, sudah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pasti terjadi nggak? Nah, ini salah sendiri ngundang saya ya. Saya bongkar-bongkar pemikirannya ya. Kehendak Tuhan pasti terjadi nggak? Seharusnya. Kok seharusnya jadi nggak yakin? Jadi ada nggak seharusnya? Pasti terjadi nggak? Pasti. Oke. Tuhan menghendaki kita tidak berbohong. Setuju? Tidak berbohong itu kehendak Tuhan nggak? Jujur itu kehendak Tuhan nggak? Semua orang jujur? Oke. Jadi saya tanya, kehendak Tuhan pasti terjadi nggak? Nyesel deh ya undang saya ya. Kehendak Tuhan pasti terjadi nggak? Belum tentu. Banyak orang mengatakan udah kehendak Tuhan endasmu. Tidak semua kehendak Tuhan pasti terjadi. Karena apa yang dikehendaki Tuhan belum tentu terjadi. Beda dengan yang namanya ketetapan Tuhan. Jadi kita melihat di dalam Alkitab ada yang namanya ketetapan Tuhan. Tuhan menetapkan itu terjadi. Misal, ketetapan Tuhan adalah ketika Tuhan Yesus datang ke dunia. Oke? Menebus kita. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Itu ketetapan Tuhan. Kenapa? Karena entah melalui cara apapun Tuhan Yesus datang. Ada banyak orang polemik kan ya seperti tadi kata gembala Anda mengatakan bahwa saya ini suka ngobrol tepi jurang. Iya, karena saya berhadapan dengan banyak kontroversi, termasuk kontroversi dari orang-orang seberang yang mempertanyakan tentang, oh berarti kekristenan itu berhutang pada Yudas. Yudas itu menjual, sekarang saya tanya, kalau nggak ada Yudas, siapa yang jual Yesus? Nggak ada ya toh? Yesus disalibkan nggak? Tidak kan? Itu totally wrong cara pemikiran itu. Kenapa? Karena itu sifatnya spekulatif. Apakah kita berhutang pada Yudas? Tidak. Karena ketetapan Tuhan adalah Tuhan Yesus menebus kita. Entah ada Yudas, tidak ada Yudas, bukan urusan. Sudah mengerti maksudnya? Ketetapan Tuhan itu harus terjadi. Dan ada hal-hal yang memang Tuhan tetapkan itu terjadi. Ini kalau ngomong ini jauh, banyak. Tapi saya mau eksplorasi soal kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan merindukan supaya kita hidup benar. Tapi tidak semua di antara kita masalahnya hidup benar. Tadi lagi seru ngomong tentang perselingkuhan. Nah, Ayang, gitu ya. Good night ya cintaku, senang banget ketemu Ayang terus, gitu kan ya. Suami, aku udah duluan. Ini sengaja dikaburkan ya, sengaja. Kita tahu ini cerita perselingkuhan bukan lewat chatting, bukan lewat Tinder, tapi lewat aplikasi pesan. Nah itu ya. Dan Yoel ini lagi rame belakangan. Gembala saudara ternyata update ya. Sekarang saya tanya, apakah perselingkuhan itu takdir Tuhan? Bagi agama lain mereka mengajarkan bahwa perceraian bahkan adalah takdirnya Tuhan. Mereka selalu mengatakan sudah jalannya Tuhan. Sudah jalannya Tuhan. Nah begini. Jangan sampai orang Kristen berpikir seperti orang dunia. Amin. Kadangkala saya berjumpa dengan orang-orang yang mau bercerai. Lalu membenarkan dirinya dengan cara sudah jalannya Tuhan. Halo, Anda itu pengikut Yesus. Anda itu bukan pengikut dunia. Dunia mengajarkan tentang konsep takdir, konsep karma, konsep whatever you want to say it. Mention it. Dunia mengajarkan bahwa oh kalau saya berjalan ke sini atau saya berjalan ke sana itu sudah ditentukan. Mulai dari New Age, alam semesta telah mengaturnya, kita berjumpa, asik. Biasa kan gitu kalau lagi ngerayu kan. Alam semesta mempertemukan kita. Nah tergantung, kalau agamanya lain bisa percaya kepada misalnya Tuhan pohon telah mempertemukan kita misalnya. Well begini. Jangan jadi sama kayak
dunia. Orang Kristen punya pengajarannya, kekristenan itu punya pengajarannya. Jadi kita itu hati-hati ketika kita mengklaim ini jalan Tuhan, takdir Tuhan dan sebagainya. Kenapa kita perlu untuk membreakdown ini? Ini membuat kita akhirnya menghargai, perhatikan, bagaimana kita hidup. Menghargai, melihat, berhikmat terhadap segala sesuatu yang terjadi sekeliling kita. Sometimes life itself itu nggak semuanya lancar, amin. Kita berhadapan dengan failure dan sebagainya. Ketika kita berhadapan dengan itu, bagaimana kita melihatnya? Kita mesti punya pengertian yang benar, jangan punya pengertian yang bodoh. Jangan sama kayak dunia. Ingat dalam konteks perceraian misalnya, Tuhan itu membenci perceraian loh. Amin. Maleakhi pasal 2 mengatakan aku membenci. Matius pasal 19, mereka ngomong tentang perceraian. Orang Farisi ahli Taurat datang pada Yesus lalu tanya, Tuhan kenapa? Bukan Tuhan, mereka panggil Yesus Rabi. Rabi, apakah perceraian itu boleh? Apakah boleh seorang menceraikan istrinya karena menceraikan istrinya? Lalu Tuhan Yesus bilang begini, aku berkata kepadamu, karena kekerasan hatimulah Musa mengizinkan kamu menceraikan Nah sekarang saya tanya, perceraian itu kehendak Tuhan? Bukan. Oke? Karena Tuhan menghendaki apa? Bahwa keluarga itu bersama, bersatu, melayani Tuhan. Gak ada amin ya? Oh karena saudara belum menikah ya? Amin saudara? Yes. Tapi karena kekerasan hati manusia makanya terjadi. Oke? Nah itulah sebabnya kita mengerti bahwa dalam kekristenan ada namanya kehendak bebas. Kehendak Tuhan pasti terjadi? Tidak. Tuhan punya kehendak? Yes. Tapi Tuhan bukan Tuhan yang diktator. Kalau kita ikut pikiran dunia, bahaya loh. Pemikiran dunianya itu apa? Tuhan menetapkan segala sesuatu. Berarti manusia jatuh dalam dosa pun itu ketetapan Tuhan. Celaka loh. Kalau Tuhan menetapkan manusia jatuh dalam dosa, maka berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang evil. Betul? Kalau Tuhan evil, apakah dia layak disebut Tuhan? Tidak. Saudara silakan bandingkan semua agama yang lain. Semua agama yang lain rata-rata yang percaya takdir itu begitu. Waktu saya tadi nyanyi lagu itu saya pikir, oh iya. Kalau kita punya pemikiran ini benar, maka kita lihat lagu ini caranya beda. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Kenapa kita mesti suka mengikut Yesus? Saya tanya. Kenapa? Kenapa kita mesti suka ikut Yesus? Banyak orang melihat ikut Yesus itu susah. Kenapa? Menyangkal diri, memikul salib. Wah ikut Yesus gak asik, kenapa? Gak kayak teman-temanku bisa sampai di klub malam sampai tengah malam. Mengikut Yesus susah, kenapa? Hari Sabtu gak boleh sampai party. Karena besok paginya mesti datang ke gereja. Gak enak. Salah bro, itu kalau perspektifmu cuma mau happy. Tapi mengikut Yesus menjadi enak, kenapa? Karena kita tahu bahwa hidup ini yang punya Dia. Karena hidup ini akan berarti kalau kita ikutin Dia. Amin. Dan mengikut jalannya Dia, itu jalan yang terbaik. Itu jadi kesukaan, kenapa? Karena kita tahu bahwa Dia mendesain yang indah buat kita. Next, pada akhirnya, konklusi akhirnya adalah Tuhan bertanggung jawab atas kesalahan. Termasuk Tuhan menciptakan manusia untuk masuk neraka. Be careful. Kekristenan gak begitu. Kekristenan melihat bahwa bagaimana dosa itu terjadi karena pilihan bebas manusia. Manusia diperhadapkan dengan pilihan untuk taat. Tapi juga di satu sisi manusia dikasih pilihan untuk memberontak. Saya lihat muka-muka bingung nih. Begini. Kenapa Tuhan mesti kasih pilihan bebas? Kenapa? Karena jika Tuhan tidak memberikan pilihan bebas, maka Tuhan itu diktator. Setuju? Karena jika Tuhan tidak memberikan pilihan bebas, maka Dia sedang menciptakan robot-robot yang harus mengasihi Dia. Dan saudara tahu apa itu kasih? Kasih itu adalah ketika Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu mengasihi orang yang baik sama kamu, apa bedanya kamu sama dunia?
Tapi kalau kamu mengasihi orang yang membenci kamu, itu baru kasih. Setuju? Kasih itu yang sejati adalah ketika kasih itu mengasihi orang yang belum tentu mengasihi kita. Amin. Dan Tuhan konsisten dengan naturnya sebagai Tuhan yang penuh kasih. Dia menciptakan manusia yang belum tentu meresponi kasihnya. Keren gak, saudara? Keren gak? Itu kekristenan. Jadi Tuhan yang kasih, Tuhan yang penuh rahmat adalah Tuhan yang menciptakan manusia dengan pilihan. Untuk apa? Untuk taat atau memberontak. Dan pada kenyataannya manusia memilih untuk memberontak. Itu yang tadi Yesus bilang. Karena kekerasan hatimu, maka Musa menerbitkan yang namanya surat cerai. Jadi ini bukan takdir Tuhan. Ini bukan Tuhan yang menggariskan. Tapi karena kekerasan hatimu atau karena pilihanmu yang buruk, maka Tuhan itu akhirnya bukan kita lalu kemudian menyalahkan Tuhan atas segalanya, bahwa Tuhan harus bertanggung jawab. Nah, dari perspektif inilah akhirnya kita paham kenapa Yusuf kemudian bilang sama saudara-saudaranya. Saya nggak cerita lagi cerita Yusuf ya. Karena saya yakin kita semua paham, dari sekolah minggu kita udah tahu Yusuf anak ke-11 disayang papanya, tapi kemudian dibully saudara-saudaranya, masuk ke sumur, dijual ke Mesir, jadi budak. Setelah jadi budak digoda tante Potifar, begitu kan? Dia ngalamin banyak hal pahit dalam hidupnya. Dia ngalamin banyak hal yang gagal. Dia melakukannya dengan setia, yes. Tetapi ketika dia melakukannya dengan setia, apakah kebaikan yang dia dapat? Belum tentu. Oke. Malah ketika dia setia, yang terjadi dia difitnah, dia jatuh, dia hancur. Tetapi setelah lewat semuanya, Yusuf akhirnya paham. Dan dia kemudian memberi konklusi bahwa kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Tetapi seringkali orang menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan yang mendatangkan hal buruk. Yakobus pasal 1, 13-14, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap orang dicobai oleh the problem of our life. Makanya ada yang mengatakan the problem of our life atau the heart problem of human life is the problem of the heart. Inti masalah dari setiap masalah kita itu adalah masalah hati. Masalah apa? Dosa. Betul? Karena keinginanlah manusia dicobai. Karena ingin kaya, manusia korupsi. Karena rakus tamak, akhirnya bukan untung malah buntung. Betul? Karena pengen diakui, makanya kredit mobil mewah, bayar kreditannya mabok-mabok. Betul? Akhirnya karena masalah uang, berantemlah dengan pasangan. Jadi kita dicobai karena apa? Diri kita sendiri. Kita dicobai karena masalah diri kita sendiri. Karena tidak mau taat sama Tuhan, tidak dengar-dengerin sama Tuhan, makanya kita jalanin hidup menurut kesotoyan kita. Akhirnya hidup kita yang sotoy itu menemui banyak jalan buntu. Dan disitulah kita ketemu hidup yang akhirnya hampa. Betul nggak? Why? Karena keinginan diri sendiri. Amin. Tuhan itu bukan Tuhan yang diktator. Dia memberi pilihan sama kita. Dia bilang, kalau kamu ingin mendapatkan hidup, come to me. If you want to have life, kalau kamu mau mendapatkan keselamatan, come to me. Ikut jalanku. Tapi Tuhan gak larang. Satu kali ada orang muda yang datang kepada orang muda yang kaya, datang kepada Yesus. Lalu dia bilang, Tuhan, apa yang aku harus peroleh untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan bilang apa? Jangan membunuh, jangan mencuri, bla 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 bla. Terus dia bilang apa? Gue udah lakuin. Gue udah cukup baik loh. Gue keren. Terus Tuhan bilang masih ada satu yang kurang. Apa itu? Ikut aku. Perhatikan, ini ayat keren banget. Ketika Yesus mengatakan jangan begini, jangan begini, jangan begini. Banyak di antara kita berpikir kayak orang muda itu. Gue gak jahat-jahat amat kok. Gue gak bunuh orang. Gue gak melakukan dosa. Gue gak begini dan gue gak begini. Sorry to say.
Hanya karena lu nggak lakuin, bukan berarti lu beneran baik. Asik ya? Misalnya kita dengar, gimana anak lu? Oh baik-baik aja, dia anak baik kok. Kenapa? Karena dia nggak pernah macam-macam. Orang nggak pernah macam-macam belum tentu dia baik loh. Setuju? Dulu waktu belum punya duit nggak macam-macam. Sekarang udah punya duit, bisa selingkuh, betul nggak? Lalu kenapa dia nggak selingkuh? Kenapa dia tadinya setia jadi selingkuh? Bukan, dia bukan yang tadinya setia, bukan. Dia belum ada kesempatan aja. Setuju? That's why Abraham Lincoln pernah bilang begini, if you want to know the character of a man, give him power. Asik ya? Itu yang Yesus bilang. Kalau kau sungguh-sungguh ingin hidup benar, follow me. You have to be active to follow me. Hanya karena kamu berpikir gue nggak lakukan kejahatan, bukan berarti kamu baik. Bukan berarti kamu punya hidup. Wow, keren ya? You know what is Christianity? Itulah kekristenan. Kekristenan itu punya standar lebih daripada yang lain. Saya lihat muka-muka terpesona. Berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Itu Yesus. Itu keren. Kita kembali ke sini. Akhirnya kita ngerti. Ketika kita ngalamin banyak hal yang buruk. Kita ngalamin banyak bencana. Kita ngalamin banyak hal yang tidak baik. Terus kemudian kita bilang, oke, itu konsekuensi kita. Kalau gitu Tuhan di mana? Apakah Tuhan kayak biarin aja? Oh bukan. Menariknya adalah justru Tuhan merangkai hal-hal yang buruk itu. Berapa waktu yang lalu saya nonton The Glory. Capek saya nontonnya. Dan saya tipikal orang yang gak bisa nonton putus-putus gitu. Gak demen. Harus selesai gitu. Nah itu yang bikin cilaka gitu kan. Makanya saya agak tidak suka nonton film serial. Karena mesti apa? Invest waktu, kasih waktu. Cepetin. Oke. Sebenarnya ini caranya nggak asik banget lah Andre Tunggal lah kalau gitu. Tapi anyway, itu film serial itu selalu berakhir dengan apa? Konflik. Berakhir dengan apa? Aduh, kok begini sih? Gitu lah. Kita sebagai penonton tuh selalu merasa, kok gini sih? Tapi kita tahu bahwa hidup itu nggak selesai di situ. Ada endingnya. Nah kita manusia tuh pengen cepat di sini, pengen cepat. Selesaikan Tuhan, kan gitu kan? Nah, itu masalahnya kita. Makanya kita mesti punya hikmat. Karena yang bikin hidup bukan kita, Tuhan. Nah kita menjalani hidup, somehow kita tuh stressful, kita frustasi. Dan terus kita ada yang ngamuk sama Tuhan, bodoh. Kenapa? Karena kamu gak mencari pengertian. Ruth dan Naomi. Ini Naomi, dia bilang begini. Panggil aku Naomi, kenapa? Sebab aku pahit. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Sebab aku pahit. Kenapa dia ngalami hidup yang pahit sekali? Pahit. Dia lari kabur dari Bethlehem, dia lari ke Moab. Karena apa? Kelaparan, lari. Sampai di sini mati semua suaminya. Anak-anaknya juga mati. Pahit sekali hidupnya. Dan dia sama. Satu-satunya yang bisa barengan dia cuman seorang Ruth, perempuan Moab. Tapi Tuhan bikin ceritanya jadi manis. Happy ending. Tapi saudara untuk sampai ke happy ending, lewatin hari-hari yang pahit. Itulah sebabnya kalau kita kembali lagi kepada cerita Yusuf. Yusuf bilang begini, kamu mereka-rekakan yang buruk. Tapi aku mampu melihat Tuhan yang merekakan hal yang baik. Saya mau tanya. Hari ini, saudara lagi ngalamin hal buruk? Halo? Saudara sedang ngalamin hal yang tidak baik buat engkau? Pahit? Engkau sedang ngalamin ketidakpastian? Saudara, mau gak lihat dari perspektifnya Tuhan? Makanya kita lihat ayat ini dengan perspektif yang baru. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Apa artinya? Bukan Tuhan menjadikan hidupmu pahit. Bukan hal buruk terjadi, itu pahit buat kamu. Bukan. Bukan itu dari Tuhan, bukan. Tapi Tuhan itu sedang men-set up. Tuhan lagi set up. Ada hal buruk terjadi, pilihanmu bisa jadi yang buruk. Atau orang lain yang berdosa. Atau sometimes bad thing happen to us.
Tapi Tuhan sedang set up itu. Untuk apa? Ending yang bagus. Karena Tuhan memimpin langkahmu. Apabila engkau jatuh, tidak akan engkau tergeletak. Apabila engkau fail, tidak akan engkau hancur berantakan. Sebab apa? Tuhan memegang tangan. Tuhan pegang tangan kita bukan berarti Tuhan selalu bawa jalan di jalan yang selalu lancar. Sometimes jalan kita memang mesti lewat lumpur. Sometimes jalan kita memang mesti lewat masalah. Tapi di situ Tuhan pegang tangan kita. Dan Tuhan bilang begini, lihat aku, karena aku layak dipercaya. Amin. Bad things happen, yes. Hal buruk terjadi, yes. Tapi pertanyaan saya adalah, mau gak lihat rencananya Tuhan? Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Firman Tuhan mengatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kita tuh binasa karena kita sotoy. Kita tuh binasa karena kita cuma ingin ikut apa yang kita pikir baik. Adam dan Hawa binasa karena mereka mengambil buah yang mereka anggap baik. Kita binasa karena pilihan-pilihan bodoh kita. Tetapi kita akan hidup ketika kita mengikut kehendak Tuhan. Next. Berikutnya. Mengiring Yesus itulah. Ya. Sometimes hidup pahit. Hidup bikin kita discourage. Hidup bikin kita gak kuat. Tapi kita akan kuat ketika kita tahu apa? Endingnya ada sutradara semesta yang aku panggil Yesus. Yang bersama dengan aku. Next, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang selalu menundukkan diriku, pikiranku padanya. Tuhan, hidup gak enak, hidup banyak hal yang unfair, but I know I walk with you, Lord. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita bangkit berdiri, katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar iman kami tidak sebatas cuman menyanyi lagu ini Tuhan. Tapi iman kami betul-betul seperti apa yang lagu ini bilang. Kami mau mengikut Engkau. Di tengah segala kesia-siaan, kebodohan dan kesotoyan kami Tuhan. Kami tahu tidak dapat kami menemukan jawaban di dunia. Tapi kami menemukan jawaban dan kekuatan ketika kami mengikut Engkau, mengiring Engkau. Maka berkatilah jemaat-Mu Tuhan, supaya kami semua punya kerinduan, kehausan akan mengerti kehendak-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu.
supaya kami menjalaninya dengan kesungguhan hati kami, mau betul-betul berjalan bersama Tuhan. Lewat badai, lewat cobaan, lewat lembah kelam, kami menjalaninya dengan pengharapan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Karena kami tahu kami sedang berada di track yang benar ketika kami berjalan bersama dengan Engkau. Berkatilah jemaat-Mu di dalam segala pergumulan, dalam segala jalan, dalam segala musim. Pimpinlah mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Karena kami percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan akan seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kami akan kuat bersama dengan Engkau karena kami selalu percaya kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kuat, sama-sama katakan amin.